Halo guys, kita lanjut. Awan hitam tentara itu berdiri dengan tenang di panggung batu ke-9 saat keributan yang awalnya di wilayah ini sedikit melemah karena banyak tatapan memiliki noda keheranan yang melintas di mata mereka. Itu karena tentara sebelum mereka memberi mereka perasaan yang tidak lebih lemah dari tentara terkuat lainnya di bawah 8 raja lainnya. Ini adalah pasukan 9 Nether dari Istana 9 Nether. Saya tidak pernah berpikir bahwa pasukan 9 Nether akan memiliki sikap yang begitu mengesankan. Bukankah dikatakan bahwa pasukan 9 Nether adalah pasukan terlemah di domain Great Heavenlaw? Dilihat dari keagungan ini, sepertinya tidak. Ya, sepertinya rumor tidak bisa dipercaya. Istana 9 Nether ini tampaknya tidak menonjolkan diri tetapi sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka. Rumor mengatakan bahwa penguasa Istana 9 Nether yang telah hilang selama bertahun-tahun telah kembali. Saya khawatir Istana 9 Nether akan segera bangkit. Bagaimana bisa semudah itu? Saat itu, ketika Raja 9 Nether berada di domain Great Heavenlaw, tidak banyak pencapaian Istana 9 Nether, itu tidak ada bandingannya dengan 8 Raja. Sekarang dia telah kembali, saya khawatir masih sulit baginya untuk bersaing dengan 8 Raja lainnya. Semua orang melihat pasukan seperti batu besar yang tidak memiliki gerakan apapun saat beberapa bisikan lembut terdengar. Ketenaran Istana 9 Nether tidak tinggi. Bagaimanapun, kekuatan Nine Nether tidak kuat di masa lalu. Saat itu, ketika dia menjadi penguasa istana, itu menarik beberapa kritik. Tetapi karena dia mendapat dukungan dari Kaisar Burung Hering Langit dan latar belakang klan Burung 9 Nether, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun di permukaan. Namun di balik itu, ada banyak pertanyaan mengenai posisi Nine Nether. Siapa pemuda itu? Ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada pasukan 9 Nether, mereka pasti mengalihkan pandangan mereka ke garis depan. Itu adalah seorang pemuda dengan sosok ramping dan ekspresi tenang, yang menimbulkan beberapa suara keraguan. Pemuda itu adalah Tuan Domain. Sepertinya Raja 9 Nether ini masih sama dengan masa lalu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa siapapun dapat naik posisi di domain Great Heavenlaw? Beberapa orang tidak bisa menahan cibiran. Jelas, mereka cemburu dengan fakta bahwa Mu Chen bisa menjadi penguasa domain di domain Great Heavenlaw pada usianya. Meskipun usia Mu Chen ini tidak terlalu besar, rumor mengatakan bahwa dia sudah berada di Sovereign Realm. 2 bulan lalu, seorang raja domain di bawah Raja Elang Darah dikalahkan dalam satu gerakan olehnya. Haha, mengalahkan domain Lord Zhao tidak berarti apa-apa. Raja 9 Nether ini tampaknya berharap agar Mu Chen merebut kuota Gold Pond. Tidak dapat dihindari baginya untuk bersaing dengan 4 raja domain besar. Meskipun Mu Chen ini memang memiliki kemampuan, dia masih beberapa tahun terlalu lembut untuk berada di level yang sama dengan 4 raja domain besar. Ya, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Kali ini, Raja 9 Nether jelas sedikit terlalu gegabah. Saya khawatir dia tidak hanya tidak akan mendapatkan kecemerlangan, tetapi dia mungkin juga kehilangan wajahnya sebagai gantinya. Setelah penampilan pasukan 9 Nether, 3 sinar cahaya tambahan terbang dan turun di atas tahta di panggung batu ke-9, yang menarik banyak tatapan. Itu adalah sosok ramping dan tinggi yang mengenakan baju besi hitam. Armor perangnya menggambarkan sosoknya yang indah dan memikat. Lekuk tubuhnya menawan saat rambutnya berkibar dengan santai, membuatnya tampak gagah dan tampak tangguh. Kulit putih salju yang halus dan bulat di bawah rok pertempurannya menarik sedikit pandangan sekilas. Beberapa orang bahkan merasa mulut dan lidah mereka kering dari sepasang kakinya. Belum lagi pemilik kaki itu yang juga memiliki sosok eksplosif dengan penampilan yang elegan. Jelas, wanita yang luar biasa seperti itu, bersama dengan posisinya yang tinggi, dengan mudah membangkitkan pikiran penakluk orang lain. Angka itu secara alami adalah 9 Nether. Dia menyapu pandangannya saat dia duduk di atas tahta dengan Tang Bing dan Tang Rou berdiri di kiri dan kanannya. Keduanya memiliki penampilan yang sama, tetapi temperamen mereka berbeda. Dalam beberapa saat, itu menjadi lokasi yang paling menarik perhatian. Haha, 9 Nether, Istana 9 Nethermu akhirnya datang. Saya awalnya berpikir bahwa Istana 9 Nether Anda telah menyerah. Jika itu masalahnya, Anda mungkin tidak mengambil kualifikasi yang dengan susah payah Anda ambil kembali dengan sangat serius. Ketika Nine Nether muncul, tawa juga bergema. Di panggung batu yang tidak terlalu jauh, Raja Elang Darah tersenyum ketika dia melihat ke arah ini. Tawanya langsung. Mendengar kata-katanya,
Nine Nether dengan dingin menyapu pandangannya ke arah Bloodhawk King dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu Bloodhawk King untuk mengkhawatirkan masalah Nine Nether Palace saya. Bloodhawk King tersenyum saat telapak tangannya dengan lembut membelai sandaran tangan dengan rasa dingin yang keluar dari mata merahnya, membuatnya terlihat agak ganas. Siapapun bisa merasakan suasana aneh antara Nine Nether dan Bloodhawk King. Raja yang tersisa juga menyaksikan dari samping tanpa niat untuk terlibat. Di domain Great Heaven Law, 9 raja memiliki posisi penting. Selain Istana 9 Nether, kekuatan mereka kira-kira serupa. Jadi tidak ada orang yang akan benar-benar diyakinkan oleh yang lain. Untuk bersaing mendapatkan keuntungan dan sumber daya, mereka saling bersilangan pedang. Jadi, perang semacam ini tidak asing. Secara alami, tidak akan ada orang yang akan ikut campur dan membuat diri mereka terhanyut di dalamnya tanpa alasan. Saat ini, Nine Nether tidak sama dengan masa lalu karena kekuatannya bahkan membuat raja-raja lain merasa takut. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 Nether saat dia dengan tenang menyapu pandangannya ke arah Bloodhawk Hall. Di panggung batu yang luas, ada pasukan serupa, tetapi mengenakan baju besi merah. Pasukan itu diselimuti aura ganas. Jelas, itu adalah pasukan yang hebat dalam pertempuran. Meskipun Raja Elang Darah ini begitu mendominasi, ada ahli sebanyak awan sebagai bawahannya. Tuan domainmu, itu adalah pasukan Elang Darah dari Aula Elang Darah, yang dikendalikan oleh Wu Tian dan Chao Feng bersama-sama. Selama bertahun-tahun, kota-kota milik Istana 9 Nether kami disapu oleh mereka berdua, menyebabkan banyak kota beralih ke Aula Elang Darah. Di belakang Mu Chen, San Yue berkata dengan nada marah. Chao Feng itu, jika bukan karena Lord Nine Nether, dia akan mati seperti anjing. Dan sekarang, dia membantu orang lain untuk berurusan dengan Istana 9 Nether kita. Jika ada perubahan, kami dari pasukan 9 Nether pasti tidak akan melepaskannya. San Yue menggertakkan giginya saat dia berbicara. Jelas, kebenciannya pada pengkhianatan Chao Feng telah mencapai batasnya. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Tepat ketika dia akan berbicara, dia merasakan dua tatapan dingin diarahkan padanya. Dia dengan ringan mengangkat kepalanya dan melihat Wu Tian dan Chao Feng, yang berdiri di garis depan pasukan Elang Darah mengarahkan pandangan mereka padanya. Ketiga tatapan mereka bertabrakan bersama saat noda senyum buas muncul di sudut bibir Wu Tian. Tatapan Chao Feng dingin, dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Di masa lalu, pasukan 9 Nether dari Istana 9 Nether dikelola olehnya. Saat ini, posisi Mu Chen mirip dengan dia di masa lalu. Jelas, Nine Nether bermaksud agar Mu Chen menggantikannya. Meskipun dia telah berkhianat dan meninggalkan Istana 9 Nether, Chao Feng masih merasa tidak nyaman. Jika Mu Chen melakukan lebih baik darinya, bukankah itu berarti dia, Chao Feng, tidak ada bandingannya dengan Mu Chen? Sebagai orang yang sama-sama dibawa ke dalam domain Great Heaven Law oleh Nine Nether, itu bukanlah sesuatu yang Chao Feng bisa tahan dengan pikirannya yang kecil. Karakternya jelas salah satu yang malah akan memunggungi orang lain alih-alih orang lain memunggungi dia. Jika ada kesempatan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya meninggalkan puncak Gold Pond. Chao Feng menoleh saat dia berbicara dengan Wu Tian. Haha, sepertinya kamu agak membenci orang itu. Wu Tian tersenyum dengan mata menyipit saat dia menepuk bahu Chao Feng dan melanjutkan. Wajar jika mengalami cedera dan kematian di kompetisi Gold Pond. Tidak masalah jika seseorang terlalu berat dengan tangannya, tapi tujuan utama kami adalah untuk naik ke puncak. Adapun orang itu, Tuan telah mengatakan bahwa akan ada seseorang untuk berurusan dengannya. Saya percaya bahwa dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Gold Pond. Mendengar kata-katanya, Chao Feng tersenyum dengan penyesalan. Tapi itu juga untuk yang terbaik. Jika orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Gold Pond, itu bisa dengan jelas menunjukkan betapa tidak mampunya dia. Pada saat itu, Istana 9 Nether pasti akan menjadi bahan tertawaan. Tuan domainmu, Anda pasti harus berhati-hati terhadap dua orang itu di kompetisi Gold Pond. Ketika Chao Feng dan Wu Tian menatap Mu Chen dengan niat buruk, San Yue berkata kepada Mu Chen dengan suara lembut. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami melihat tatapan yang mirip dengan kucing yang melihat tikus di Wu Tian dan Chao Feng. Kecuali, sudut bibirnya terangkat sedikit, masih belum jelas siapa kucing dan tikus itu. Sebuah aroma bertiup saat Tang Bing perlahan mondar-mandir ke sisi Mu Chen.
Tatapannya melihat sekeliling, itu agak menawan saat dia memberi Mu Chen senyum ringan. Tak lama setelah itu, senyumnya itu langsung menarik sepetak besar tatapan panas. Pengurus rumah tangga Tang, instruksi apa yang kamu miliki? Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Tang Bing memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia berkata, Kakak 9 Nether membuatku memberitahumu bahwa ada hampir 100 orang dalam kompetisi Gold Pond, tidak satu pun dari mereka yang lemah. Ada begitu banyak, Mu Chen berbicara dengan heran, bukankah dikatakan bahwa kualifikasinya terbatas? 3 tuan meningkatkan kualifikasi ke kompetisi Gold Pond kali ini. Mereka yang dapat berpartisipasi tidak hanya terbatas pada bawahan 9 raja, bahkan beberapa pasukan tambahan di bawah domain Great Heaven Law juga memiliki beberapa kualifikasi. Saat dia berbicara, Tang Bing melirik ke arah Bloodhawk Hall dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tapi itu bukan kabar baik untukmu. Menurut apa yang saya tahu, beberapa pasukan pembantu memiliki hubungan baik dengan Bloodhawk Hall. Untuk mendapatkan bantuan dari Bloodhawk Hall, mereka mungkin menghalangimu untuk mendekati Gold Pond. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Kekuatannya, bagaimanapun, terlalu tipis. Hanya berurusan dengan Wu Tian dan Cao Feng saja akan membutuhkan dia untuk memberikan segalanya. Jika orang-orang itu ikut campur, itu mungkin benar-benar menimbulkan masalah baginya. Aula elang darah itu memang penuh kebencian. Melihat Mu Chen mengernyitkan alisnya, Tang Bing mau tidak mau menggigit bibirnya saat dia melirik panggung batu yang jauh, menggertakkan giginya dan hendak berbalik. Kakak Tang Bing, apa yang kamu lakukan? Mu Chen menatapnya dengan ragu. Wajah Tang Bing memerah sedikit saat dia berkata dengan suara lembut. Aku akan mencari Zhou Yue agar dia membantumu menyelesaikan rintangan itu. Dengan cara ini, Anda akan dapat menghemat beberapa kekuatan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Zhou Yue, dia hanya bisa meminta bantuannya pada saat ini. Mu Chen tercengang saat dia melihat Tang Bing. Tak lama setelah itu, dia menarik pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu Nona Tang Bing khawatir tentang ini. Wajah Tang Bing sedikit berubah saat dia menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen. Dia tampaknya merasakan ketidakpedulian dalam suaranya. Karena mereka saling mengenal, ini masih pertama kalinya dia melihat wajah Mu Chen yang menusuk. Saat ini, pupil matanya dipenuhi rasa dingin, tampak agak menawan. Domain Lord Mu, kakak Tang Bing tidak memiliki pikiran lain. Dia hanya berharap agar Istana 9 Nether kami mencapai kinerja yang baik di babak ini, sehingga akan terlihat bagus di Tuan 9 Nether. Qiu San segera berkata sambil melihat. Meskipun dia jauh lebih tua dari yang terakhir, dia sangat menghormatinya. Kata-katanya berhenti ketika dia melihat Tang Bing, yang matanya memerah. Kakak Tang, jika Anda pergi mencari Zhou Yue, tidak hanya itu tidak akan terlihat bagus untuk Istana 9 Nether kami. Saya khawatir orang lain mungkin juga mengatakan bahwa Tuan Domainmu membutuhkan seorang wanita untuk menjadi perantara baginya dalam kompetisi Gold Pond. Meskipun kita semua tahu kekuatan Domain Lordmu, bagaimanapun juga, gosip adalah hal yang menakutkan. Mata Tang Bing menjadi merah. Dia selalu kuat, jadi dia tidak mau menunjukkan sisi lemahnya saat ini. Tatapannya memerah saat dia menatap Mu Chen. Aku tidak meremehkanmu. Rumor mengatakan bahwa Raja Elang Darah telah mengundang 4 ahli yang kekuatannya berada di puncak alam penguasa kelas 1 untuk berurusan dengan Anda. Jika Wu Tian dan Cao Feng ditambahkan ke dalam barisan, bahkan jika kamu kuat, bisakah kamu melewatinya dengan utuh? Mu Chen menyipitkan kedua matanya saat dia melihat Tang Bing, yang matanya merah tetapi masih tetap berdiri tegak. Hatinya melunak saat ekspresi acuh tak acuh berangsur-angsur memudar saat dia berkata dengan suara lembut. Kakak Tang Bing, yakinlah, jika mereka bertindak melawan saya, bahkan jika saya tidak bisa keluar dari puncak Gold Pond ini, mereka semua akan menemani saya. Suara pemuda itu tenang dan lembut, tetapi ada aura yang tidak menyenangkan dan kepercayaan diri yang tidak dapat disembunyikan dalam kata-katanya yang menggetarkan hati. Dia tidak sombong juga tidak mencoba pamer. Tang Bing menatap Mu Chen dengan mata merahnya, nada tenang pemuda itu membuatnya kehilangan keberanian untuk membantah. Dengan demikian, dia hanya bisa menggigit bibirnya yang kemerahan. Adegan menawan itu membuatnya tampak seperti sedang diganggu, itu sangat indah. Oleh karena itu, Mu Chen dengan cepat merasakan banyak tatapan permusuhan diarahkan padanya. Bahkan di antara pasukan 9 Nether, ada banyak tatapan sakit juga. Dari sini,
dapat dilihat bahwa Tang Bing diterima dengan sangat baik di antara hati Istana Sembilan Nether, jauh melebihi pentingnya dia sebagai penguasa domain. Menghadapi tatapan yang semakin sakit, Mu Chen dengan kering terbatuk saat dia berkata dengan suara rendah, "Jangan seperti ini, kakak Tang Bing, yakinlah, tulangku keras, tidak akan mudah bagi saya untuk dipukuli sampai mati oleh orang lain." Tang Bing tertawa terbahak-bahak saat dia melirik Mu Chen, "Aku tidak bisa diganggu dengan kamu dipukuli sampai mati. Anggap saja aku ini menyusahkan dan meminta masalah. Aku pantas dimarahi." Ada sedikit kebencian dalam nada suaranya. Ini masih pertama kalinya seseorang berbicara dengannya dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Menyelesaikan kata-katanya, Tang Bing berbalik dan pergi. "Kakak Tang Bing, yakinlah, dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa merusak reputasi Istana Sembilan Nether kami," Mu Chen berkata dengan sedikit senyum. Tang Bing dengan ringan menghentikan langkahnya saat dia mendengus, "Bicaralah dengan penampilanmu, jika tidak, Anda dapat bermimpi mendapatkan setetes cairan spiritual berdaulat dari saya. Kalau begitu, aku harus dengan tulus mematuhi kata-kata pengurus rumah tangga." Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Tang Bing dengan ringan membuang bibirnya ke samping, tidak lagi memperhatikan Mu Chen, dan dengan cepat pergi. Mu Chen berbalik juga, melihat panggung batu milik Bloodhawk Hall jauh saat rasa dingin mulai melonjak di pupil hitamnya. "Karena kalian ingin bermain, maka mari kita bermain." Ketika niat bertarung yang bersemangat di wilayah ini padat hingga batasnya, bel akhirnya berbunyi di wilayah ini dan bergema untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Cahaya berkumpul di langit saat ruang terdistorsi dengan tiga sosok cahaya perlahan menampakkan diri. Dilihat dari kelihatannya, mereka adalah tiga orang yang memiliki posisi tertinggi di domain Great Heaven Law. Kaisar Burung Hering Langit, Kaisar Murid Spiritual, serta Kaisar Tidur yang dalam dan tak terduga. Ketika ketiganya menunjukkan diri mereka, sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah membungkuk saat mereka memberi hormat dengan hormat. Bahkan 9 raja sedikit menundukkan kepala. Di wilayah ini, hanya ketiga kaisar yang berdiri dengan acuh tak acuh, menunjukkan posisi mereka yang berada di luar jangkauan siapapun. Kaisar Burung Hering Langit melambaikan tangannya. Semua orang merasakan gelombang energi lembut melonjak yang membuat semua orang meluruskan tubuh mereka sekali lagi. "Saya yakin semua orang mengetahui aturan Great Law Gold Pond, jadi saya tidak akan berbicara lebih jauh. Tidak peduli apa artinya kalian naik ke puncak, tidak ada yang peduli. Di sini, hanya hasil yang penting dan bukan metodenya. Hanya akan ada 4 yang terakhir yang bisa memasuki Great Law Gold Pond, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri tentang bagaimana kamu merebutnya." Seiring dengan suara penuaan Kaisar Burung Hering Langit yang perlahan terdengar, suasana di wilayah ini tiba-tiba terasa dingin, mata banyak ahli berangsur-angsur menjadi tajam. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk Great Law Gold Pond adalah orang-orang jenius yang luar biasa di antara pasukan mereka. Tidak peduli lawan apa yang mereka hadapi, mereka pasti tidak akan merasa takut dengan mudah. Dengan demikian, pertempuran untuk 4 kuota pasti akan menjadi kompetisi yang kejam. Waktunya hampir habis. Kaisar Murid Spiritual memiliki cahaya spiritual yang berkedip di matanya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual bertukar pandang saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pria mengantuk di sebelah mereka sambil tersenyum. "Saudara Meng, mari kita buka puncak Gold Pond." Meskipun mereka adalah 3 kaisar, mereka berdua selalu sopan dengan Kaisar Tidur yang tidak mencampuri urusan domain Great Heaven Law. Mereka tahu bahwa di antara mereka bertiga, yang terakhir adalah yang paling dipercaya oleh penguasa domain dari domain Great Heaven Law. "Baik," Kaisar Tidur menguap tanpa mempedulikan citranya saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. 3 garis tembakan cahaya dari tangan 3 kaisar langsung ke puncak Gold Pond. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di luar Gold Pond Peak berangsur-angsur terdistorsi saat berangsur-angsur hilang. Ketika puncak Gold Pond dibersihkan, energi spiritual tak berbentuk dan tak terbatas langsung menyapu, menyebabkan seluruh langit dan bumi bercampur dengan warna emas. Arus emas mengalir turun dari gunung yang megah, membuat puncak kolam emas tampak seperti ditempa dengan emas. Itu adalah arus Gold Pond, itu adalah kekuatan yang mirip dengan dampak dari segudang gelombang. Hanya mereka yang berada di Sovereign Realm yang hampir tidak bisa menahannya.
semua orang yang mendaki gunung harus menderita dampak arus Gold Pond sebelum mereka dapat mengklaim puncaknya, Qi Yusan menjelaskan kepada Mu Chen. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya saat ekspresinya menjadi sedikit muram. Jelas, dia telah merasakan betapa kuatnya arus Gold Pond. Great Law Gold Pond ini memang aneh. Ketika puncak Gold Pond menjadi bersinar sampai batasnya, 3 kaisar di Cakrawala melambaikan tangan mereka bersama-sama. Ruang berfluktuasi saat bel yang jelas dan merdu terdengar saat bergema di Cakrawala. Mata semua orang menjadi panas pada saat ini. Kompetisi Great Law Gold Pond akan dimulai sekarang. Suara mendesing, ketika suara acuh tak acuh kaisar burung hering langit terdengar di seluruh Cakrawala. Garis-garis pilar energi spiritual yang kuat membubung ke langit. Banyak sinar cahaya dengan cepat melesat ke arah puncak Gold Pond dengan kecepatan kilat. Pada 8 tahap batu, berbagai raja domain di bawah 8 raja semuanya telah pindah juga. Dalam sekejap, deru angin terdengar di seluruh langit dan bumi, menyebabkan bahkan energi spiritual di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda mendidih. Tuan domainmu, kami akan bergantung padamu, Qi Yuzhan, Bei Mo dan Lan Hai, 3 terkuat di antara Istana 9 Nether, telah menangkupkan tinju mereka pada Mu Chen. Selama bertahun-tahun, Istana 9 Nether mereka hampir dilupakan oleh semua orang. Kali ini, mereka harus bergantung pada kinerja Mu Chen di kompetisi Gold Pond untuk melihat apakah ada pembukaan yang bagus. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan senyum ringan dan tidak berbicara lebih jauh. Ujung kakinya mengetuk saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat melintasi Cakrawala. Pada akhirnya, memasuki puncak Gold Pond yang megah di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Duduk di singgasana panggung batu, Nine Nether memusatkan pandangannya pada siluet Mu Chen saat tangannya dengan lembut mengencangkan cengkeramannya di sandaran tangan. Dia hanya bisa bergantung pada kinerja Mu Chen selanjutnya. Kakak 9 Nether, apakah Mu Chen bisa mendapatkan kuota untuk Gold Pond? Tang Rou memiliki kegugupan tertulis di wajahnya. Mereka semua tahu bahwa kompetisi Gold Pond kali ini sangat penting bagi Istana 9 Nether. Jangan khawatir, dia tidak akan mengecewakan kita. Ada noda senyum yang muncul di wajah oval cantik Nine Nether. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup besar untuk Mu Chen. Jika dia gagal, Anda akan melihat bagaimana saya akan menghadapinya. Tang Bing menatap sosok itu dengan sedikit kebencian dalam nada suaranya. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tidak bisa menahan tawa. Di langit, 3 kaisar melambaikan tangan mereka. Ruang berfluktuasi saat energi spiritual berkumpul, membentuk banyak layar besar yang terbuat dari energi spiritual. Setiap orang yang telah memasuki puncak Gold Pond tercermin di dalamnya. Duduk di 9 panggung batu, berbagai raja telah mengangkat kepala mereka, menatap layar energi spiritual dengan ekspresi berbeda. Tepat ketika sosok Mu Chen telah memasuki puncak Gold Pond, ada arus emas yang mengalir di atasnya saat dia berdiri di tanah. Bahkan gunung bisa hancur menjadi debu. Dilihat dari kecepatannya yang melonjak, momentumnya sangat mengejutkan. Di bawah dampak itu, siapapun di bawah budidaya Sovereign Realm akan hancur berkeping-keping. Arus emas tercermin dalam murid Mu Chen, tapi ekspresinya agak tenang. Dia menjentikkan jarinya dan energi spiritual yang terbakar dengan api ungu tersapu. Itu seperti air terjun yang merobek arus emas. Pada saat itu ketika arus emas terkoyak, siluet Mu Chen secara misterius menyerbu di sepanjang celah saat dia dengan cepat menuju puncak. Pada saat yang sama, ada fluktuasi energi spiritual yang terus-menerus meledak di gunung yang megah ini. Semua orang yang berada di gunung itu meledakkan kekuatan mereka saat mereka merobek arus emas dan menuju puncaknya. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat mereka mendaki puncak, hanya ada 4 orang yang bisa mendapatkan kuota pada akhirnya. Jadi, setiap orang pada dasarnya adalah lawan satu sama lain. Jika mereka ingin mendapatkan kuota, mereka harus mengurangi jumlah pesaing. Justru awal kenaikan puncak itu kejam, ketika beberapa orang mencoba yang terbaik untuk merobek arus emas dan berjalan menuju puncak, ada serangan tajam dan ganas yang datang dari kegelapan yang diam-diam menyapu. Energi spiritual kekerasan mendatangkan malapetaka di Gunung Agung saat sosok cahaya berkedip, dan suara membunuh bergema. Kaki Mu Chen menginjak batu dengan berat, langsung membuatnya menjadi debu dengan sosoknya terbang keluar seperti sinar cahaya. Namun, tepat ketika dia terbang keluar, ada decitan angin tajam yang terdengar dari belakangnya.
Serangan yang tiba-tiba datang tidak membuat Mu Chen panik. Dia menamparkan dengan punggung tangannya saat energi spiritual yang agung berubah menjadi telapak tangan besar yang bentrok dengan serangan yang datang dari belakang. Energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka saat suara rangan yang dalam datang dari belakangnya, dan sesosok dikirim terbang menjauh dan tersapu ke arus emas. Sosok itu tampak sangat babak belur saat dia dengan cepat mundur dan tidak lagi berani memprovokasi Mu Chen. Mu Chen tidak agresif saat dia dengan santai melirik dan dengan cepat menyerang sekali lagi. Dalam hampir 10 menit, dia sudah menderita hampir 10 serangan. Namun, serangan itu tidak secara khusus ditujukan padanya. Itu hanya kebetulan. Lagi pula, tidak ada sekutu di antara mereka yang datang ke sini. Jika mereka dapat menemukan peluang untuk mengurangi jumlah pesaing, siapa tahu, peluang mereka akan meningkat. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia mengedipkan matanya, menatap arus emas. Samar-samar, dia bisa melihat 10 sosok di depan yang seperti naga berenang. Mereka bisa dianggap sebagai kelompok pertama yang mendaki puncak Gold Pond. Angka-angka itu tidak mudah untuk dihadapi, karena mereka memiliki kekuatan penuh. Mu Chen tidak langsung memaksa masuk ke kelompok pertama, karena dia tahu bahwa menjadi terlalu mencolok saat ini bukanlah hal yang baik. Selanjutnya, karena peringatan Tang Bing, dia tahu bahwa Raja Elang Darah telah mengatur agar orang-orang berurusan dengannya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin menderita kekalahan. Sama seperti pikiran mengalir ke pikiran Mu Chen, dua sosok tiba-tiba saling silang. Salah satu orang menamparkan telapak tangan itu langsung merobek arus emas saat dengan cepat mendarat di dada pihak lain. Yang terkena memuntahkan seteguk darah saat sosoknya terbang kembali. Lawannya tidak mengejarnya, dia hanya mengarahkan pandangannya dan melihat Mu Chen, yang tidak jauh. Keduanya bertukar pandang saat tubuh mereka sedikit menegang. Ekspresi Mu Chen tenang, orang di depannya memiliki penampilan yang agak biasa. Sosoknya agak tinggi dan kokoh, seolah-olah itu adalah menara besi. Namun, meskipun dia memiliki sosok yang kuat, matanya mengungkapkan kehati-hatiannya. Kekuatan orang ini tidak biasa. Sedikit keheranan melintas di hati Mu Chen karena dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang lumayan datang dari orang di depannya. Juga, yang membuatnya semakin heran adalah bahwa orang ini tidak termasuk bawahan dari 9 raja. Jadi dia pasti berasal dari kekuatan tambahan dari domain Great Heaven Law. Pria tegap itu melirik Mu Chen, meskipun yang terakhir sedikit muda, dalam hal usia, dia merasakan bahaya besar datang darinya. Pemuda di depannya mungkin tampak tenang dan lembut, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah harimau ganas yang menyembunyikan ancaman. Dengan demikian, pria tegap itu hanya menganggukkan kepalanya pada Mu Chen dengan cara yang sedikit ramah saat sosoknya terbang ke arah lain. Makna di balik tindakannya jelas, semua orang memikirkan urusan mereka sendiri. Mu Chen menyaksikan pria kuat itu pergi dan sedikit menghentikan langkahnya. Rasa dingin berkumpul di pupil hitamnya saat dia merasakan 4 fluktuasi dingin yang mendekat dengan cepat. Mereka yang dikirim oleh Raja Elang Darah untuk berurusan dengannya akhirnya mulai bertindak. Arus emas mengalir turun dari puncak gunung yang megah, menyebabkan seluruh langit dan bumi diwarnai dengan cahaya keemasan yang cemerlang, yang membuat energi spiritual di wilayah ini mendidih dengan hebat. Di tanah yang luas ini, sosok Mu Chen berhenti, ekspresinya tenang saat cahaya dingin beredar di pupil hitamnya. Dia perlahan membalikkan kepalanya, melihat sekeliling. Pupil matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, bahkan garis pandangnya sedikit terhalang. Namun, dia masih bisa dengan jelas merasakan 4 fluktuasi dingin yang diam-diam menekan, dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu sudah di sini, keluarlah, mengapa bersembunyi seperti tikus? Senyum dingin tergantung di sudut bibir Mu Chen saat suaranya yang mengejek terdengar. Ini sudah 4 lawan 1, apakah kalian mungkin masih mencoba untuk mempertahankan beberapa wajah? Ketika suara Mu Chen terdengar, wilayah itu masih sepi. Namun, keheningan hanya berlangsung selama 10 napas sebelum suara langkah kaki bergema. 4 sosok perlahan berjalan keluar dari cahaya keemasan saat mereka berdiri tidak terlalu jauh dari Mu Chen. Mereka berempat mengenakan pakaian dengan warna berbeda. Pola di lengan baju mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, yang ternyata memiliki beberapa hubungan dengan Bloodhawk Hall. Mereka berempat diam-diam berdiri saat sejumlah besar tekanan energi spiritual menyebar, bahkan tanah di bawah mereka sedikit runtuh.
Tatapan dingin mereka tertuju pada Mu Chen seperti ular berbisa. Murid hitam Mu Chen juga terfokus pada 4 orang. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang datang dari mereka berempat masih penguasa kelas 1. Tetapi mereka mungkin telah mencapai puncak alam itu, mengenai kekuatan, bahkan di antara penguasa domain dari domain Great Heaven Law, mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik. Untuk menghadapinya, Raja Elang Darah telah menghabiskan cukup banyak pemikiran. Sepertinya tidak akan mudah bagiku untuk naik ke puncak. Ketika Mu Chen terhalang, tatapan yang tak terhitung banyaknya dari bawah puncak Gold Pond juga diarahkan ke layar cahaya energi spiritual dengan dia di dalamnya. Jelas, mereka telah merasakan situasi yang dihadapi Mu Chen juga. Ketika mereka melihat 4 orang berdiri di depan Mu Chen, banyak orang memiliki noda keheranan yang melintas di mata mereka, bersama dengan gumaman dan bisikan yang bergema. Keempat orang itu, tampaknya adalah kepala dari 4 lembah Gunung Mang. Dilihat dari situasi ini, mereka sebenarnya akan berurusan dengan penguasa domain baru dari Istana 9 Nether. 4 lembah Gunung Mang tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Aula Elang Darah. Raja Elang Darah jelas berusaha menindas Istana 9 Nether, tidak memberi mereka satu kesempatan pun. Ya, keempat kepala itu telah berada di alam penguasa kelas 1 untuk waktu yang lama. Bahkan di antara penguasa domain dari domain Great Heaven Law, mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik. Jika keempatnya bergandengan tangan, situasi Mu Chen itu mungkin tidak terlalu positif. Seiring dengan banyak gumaman dan bisikan halus, ada banyak tatapan yang diarahkan ke arah Istana 9 Nether, ada rasa kasihan dan simpati di mata mereka. Jelas, tidak ada kekurangan pada mereka yang bersukacita dari kemalangan orang lain. Selain tatapan itu, tidak ada ekspresi apapun yang tertulis di wajah Nine Nether. Pupil matanya menatap layar cahaya energi spiritual saat rasa dingin mengalir di kedalaman matanya. Di sampingnya, wajah Tang Rou dipenuhi dengan kegugupan, sementara Tang Bing mengatupkan giginya dengan telapak tangannya yang dipenuhi keringat. Dia secara alami mengerti betapa berbahayanya situasi Mu Chen saat ini. Itu adalah 4 kepala dari 4 lembah Gunung Mang. Keempat itu, Tang Bing berkata sambil menggertakkan giginya. Ingat mereka, Nine Nether dengan ringan menjatuhkan pandangannya saat dia berkata dengan suara tenang. Tapi Tang Bing merasakan kemarahan dan niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katanya. Jelas, Raja 9 Nether sudah membenci 4 lembah Gunung Mang di dalam hatinya. Tang Bing dengan ringan menganggukkan kepalanya. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan melepaskan 4 lembah Gunung Mang. Kakak 9 Nether, apakah Mu Chen akan baik-baik saja? Tang Rou tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen mampu, 4 lawan yang dia hadapi tidak mudah. Mata ramping Nine Nether terfokus pada layar cahaya energi spiritual. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang, sikapnya itu membuatnya tersenyum, karena dia bukan lagi orang yang lembut dan lembut yang bisa dengan mudah ditakutinya saat itu. Dia akan muncul sebagai pemenang, duduk di tahta raja. Dia dengan elegan menyilangkan kakinya yang panjang saat dia dengan ringan membalikkan kepalanya. Sikunya bersandar pada sandaran tangan, sementara tangannya menopang pipinya. Dia menarik rambutnya ke belakang saat kepercayaan diri yang kuat beredar di matanya yang liar. Tang Bing dan Tang Rou bertukar pandang. Meskipun mereka tidak yakin mengapa Nine Nether akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Mu Chen, hati mereka yang tegang juga mereda berdasarkan kepercayaan mereka pada Nine Nether. Di tanah kosong, 5 siluet sudah menjadi fokus perhatian banyak orang. Tetapi mereka berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihatnya, kecuali bahwa udara dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Keempat sosok itu agak kurus, ada satu yang sangat luar biasa. Tubuhnya yang kurus membuatnya terlihat seperti kerangka, tetapi jauh di dalam pupil matanya, ada cahaya menakutkan yang mirip dengan ular berbisa. Kamu pasti Mu Chen. Dia menatap Mu Chen. Wajahnya yang kering menunjukkan seringai buas ketika dia berkata dengan suara serak, langkahmu berhenti di sini, seseorang tidak ingin kamu naik. Seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya dengan dingin menatap Mu Chen, kami tidak ingin membunuhmu, karena kami tidak ingin menyinggung Istana 9 Nether. Namun, jika Anda keras kepala, puncak Gold Pond ini juga merupakan situs pemakaman yang cukup bagus. Melihat 4 orang di depannya, Mu Chen sedikit menurunkan pandangannya. Jika kalian tidak tersesat, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya.
Ketika suaranya yang tenang terdengar, itu membuat 4 orang di depannya tertegun sejenak. Sebelum senyum aneh muncul di wajah mereka, kebiadaban di mata mereka semakin padat. Sungguh orang yang menarik, lalu, kita akan membunuh. Ya, senyum biadab yang tergantung di bibir keempat orang itu semakin padat, dan pada saat berikutnya, keempat sosok itu menghilang dengan tenang. Ketika mereka menghilang, ruang di sekitar Mu Chen berfluktuasi saat 4 sosok muncul secara misterius. 4 tangan kering yang mirip dengan tangan Dewa Kematian dengan cepat menembak organ vital Mu Chen, bersama dengan aura kematian. Mereka berempat ganas saat mereka menyerang. Mereka tidak memiliki niat untuk bertarung 1 lawan 1, karena mereka memilih untuk berurusan dengan Mu Chen secepat mungkin. Telapak tangan keempatnya dengan cepat mendarat di depan Mu Chen. Namun, ketika telapak tangan mereka jatuh pada yang terakhir, wajah kering mereka sedikit berubah. Itu karena telapak tangan mereka melewati sosok Mu Chen. Sebuah bayangan, mata keempat penguasa menyipit, kecepatan Mu Chen sebenarnya lebih cepat dari mereka. Guntur berat tiba-tiba terdengar saat kilatan petir sepertinya melesat di sudut mata keempat orang itu. Setelah itu, petir menjadi lebih cemerlang karena 4 telapak tangan besar yang tampak seperti ditempa dengan petir yang membidik titik-titik vital di belakang keempat orang tersebut. Pembalasan itu sangat aneh, sedemikian rupa sehingga bahkan membuat keempat penguasa yang berpengalaman itu menenggelamkan ekspresi mereka. Lengan baju mereka buru-buru bergetar saat energi spiritual tak terbatas terbentuk menjadi layar cahaya di belakang mereka. Telapak tangan petir meledakkan layar cahaya dalam satu pukulan. Tetapi pada saat penghalang yang singkat itu, 4 sosok dengan cepat terbang menjauh saat mereka menghindari serangan tajam itu. Keempat orang itu mundur saat wajah mereka yang kering berubah sedikit lebih muram. Niat membunuh di mata mereka juga semakin padat. Kecepatan reaksi yang cukup cepat, petir berkumpul di langit, membentuk sosok Mu Chen. Saat ini, tubuhnya bersinar seperti perak. Jelas, dia telah mendorong fisik Dewa Petir ke batas saat dia menatap keempatnya dengan senyum aneh. Setelah menggunakan fisik Dewa Petir, dia telah mencapai kecepatan yang menakjubkan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keempatnya masih bisa menghindarinya. Sepertinya indera pertempuran mereka tidak lemah. Keempat penguasa memegang tatapan dingin saat mereka menatap Mu Chen. Tak lama setelah itu, mereka menarik napas dalam-dalam saat tangan mereka membentuk segel. Dalam sekejap, badai energi spiritual yang terlihat meledak. Lingkaran energi spiritual berfluktuasi dengan hebat saat 4 sosok cahaya besar dengan cepat terbentuk di sekitar keempat orang itu. Tubuh surgawi pohon mati, bersamaan dengan suara dingin yang menggema itu, 4 sosok cahaya dengan cepat terbentuk di sekitar keempat orang itu. Mereka sebenarnya adalah 4 sosok besar yang identik. Jelas, mereka berempat telah menyempurnakan tubuh surgawi yang sama. 4 benda surgawi yang berdaulat berdiri di antara langit dan bumi seperti raksasa. 4 benda surgawi berdaulat berwarna hitam keabu-abuan. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti pohon mati yang berdiri di wilayah tersebut, memancarkan aura mematikan. Saat keempat benda surgawi berdaulat bernafas, energi spiritual berubah menjadi angin kencang saat mereka bersiul di wilayah ini. Keributan itu menarik tatapan setiap ahli di Gold Pond Peak dengan jejak keheranan dan keseriusan di dalamnya. Karena kamu menolak bersulang, maka serahkan hidupmu. 4 benda surgawi yang berdaulat menembakkan tatapan marah pada Mu Chen saat suara-suara menakutkan terdengar seperti guntur di wilayah ini. Tak lama setelah itu, 4 pohon palem besar dikirim, menutupi matahari saat mereka menyelimuti hutan pegunungan ini. Bahkan sebelum telapak tangan mendarat, bumi sudah mulai runtuh. Meskipun benda langit pohon mati tidak termasuk dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, intimidasi yang tercipta ketika keempat benda langit yang berdaulat muncul bukanlah hal yang biasa. Tekanan energi spiritual yang menakutkan jatuh dari langit saat sosok Mu Chen diturunkan ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, telapak tangan besar berwarna hitam keabu-abuan tercermin di pupil hitamnya saat rasa dingin muncul di sudut bibirnya. Mu Chen mengepalkan kedua tinjunya saat ruang di belakangnya terdistorsi. Laut berdaulatnya muncul dengan peluit, menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat secara eksplosif dalam sekejap. Pupil hitamnya juga perlahan berubah warna. Kalian masih belum memenuhi syarat untuk mengambil nyawaku. Sosok pemuda itu seperti tombak saat suaranya yang dingin terdengar di cakrawala.
Ruang terdistorsi dengan keras di belakang Mu Chen dan laut berdaulat yang luas bisa terlihat bersiul di dalam ruang yang terdistorsi itu. Sejumlah besar energi spiritual tersapu karena menolak tekanan yang menyelimuti. Mu Chen mengangkat kepalanya saat matanya memantulkan cahaya. Sambil melihat keempat telapak tangan yang masuk, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba menyapu dari tubuhnya. Ada juga auman naga yang sepertinya bergema dari cahaya itu. Empat telapak tangan besar dengan cepat membanting ke arah lokasi Mu Chen. Bumi langsung bergetar saat retakan besar menyebar. Bahkan ruang telah runtuh pada saat ini. Tatapan yang tak terhitung banyaknya terpaku pada layar cahaya energi spiritual. Domain Lord of the Nine Nether Palace yang baru ini seharusnya sudah ditangani, kan? Kekuatan empat alam penguasa kelas 1 puncak yang menyerang bersama bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Nine Nether mempertahankan ekspresi tenang, sementara wajah Tang Bing dan Tang Rou pucat. Empat benda surgawi yang berdaulat berdiri di cakrawala saat mereka melihat bumi yang hancur. Wajah mereka, bagaimanapun, sedikit melengkung, karena sosok Mu Chen tidak berada di lokasi itu. Hati-hati, sebuah gonggongan terdengar dari mulut keempat orang itu. Tetapi tepat ketika suara mereka keluar dari mulut mereka, ruang tiba-tiba terkoyak di belakang mereka dan seekor naga ringan terbang keluar dari ruang yang retak. Wajah keempat penguasa itu berubah dengan noda keheranan di mata mereka. Kekuatan Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 1, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan melalui celah spasial, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki kekuatan melebihi alam penguasa kelas 5, setidaknya. Namun, Mu Chen jelas tidak akan menjelaskan keraguan mereka. Naga itu terbang keluar dari celah spasial dan berubah menjadi sosok ramping saat cahaya berkedip. Wajahnya dingin saat dia membentuk segel. Dalam sekejap, auman naga dan lolongan gajah terdengar dari laut berdaulatnya. Cahaya ungu dan hitam yang luar biasa dengan cepat terbang keluar dari laut berdaulat, membentuk naga ungu besar dan gajah hitam di atas Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba menggenggam kedua tangannya. Naga ungu yang berkobar dengan api ungu dan gajah petir yang diselimuti petir hitam saling bentrok. Dalam sekejap, gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan meledak dan mengirim empat benda surgawi yang berdaulat terbang kembali. Mu Chen memegang ekspresi besar karena kedua tangannya sedikit gemetar. Segel tangannya yang dengan cepat berubah adalah ke mata. Di antara energi spiritual yang kejam itu, sebuah cakram cahaya naga dan gajah yang berukuran kira-kira 1 kaki terbentuk. Dis cahaya muncul dengan warna ungu dan hitam dan naga dan gajah di atasnya. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dan tak terlukiskan menyebar, menyebabkan retakan halus di ruang angkasa. Bunuh dia. Keempat kepala Gunung Mang merasakan betapa menakutkannya kekuatan di piringan cahaya naga dan gajah saat jantung mereka tersentak bersamaan dengan gonggongannya. 3 jari mati, keempat orang melolong bersama saat energi spiritual yang luar biasa bersiul, membentuk 4 pilar cahaya energi yang mirip dengan pohon mati saat mereka dengan cepat menuju Mu Chen. Mu Chen mengangkat pandangannya saat noda dingin muncul di pupil hitamnya, sebelum segelnya yang berubah tiba-tiba membeku. Cakram naga dan gajah, jari rampingnya menunjuk ke langit saat cakram cahaya naga dan gajah berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang keluar. Ketika cakram cahaya itu bergerak, ada celah panjang yang robek di ruang angkasa. Kedua serangan itu melesat melintasi cakrawala dan saling bentrok di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Badai energi spiritual yang terlihat mendatangkan malapetaka saat menyebar, menyebabkan hutan di bawah langsung rata saat energi spiritual yang kejam saling mencoba menghapus satu sama lain di langit. Mu Chen ini benar-benar dapat menahan serangan empat penguasa. Seseorang berseru karena tidak ada penurunan cahaya ungu dan hitam di bawah energi spiritual yang kejam. Betapa hebatnya arti yang dimiliki Mu Chen ini. Dia memang tidak sederhana untuk bisa menjadi penguasa domain baru dari Istana 9 Nether. Mu Chen bertahan, Tang Bing dan Tang Rou sangat terkejut di mata mereka. Kalian berdua terlalu meremehkan Mu Chen. 9 Nether ringan tersenyum. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan seni 9 naga dan gajah dari Mu Chen. Agak terlalu naif bagi keempat orang itu untuk berpikir bahwa mereka dapat menahan serangan Mu Chen hanya dengan ini. Tepat ketika pikiran itu melintas di hati 9 Nether, cakram ungu dan hitam itu tiba-tiba meledak di langit. Api ungu dan kilat hitam mendatangkan malapetaka.
4 jari besar yang mirip dengan pohon mati dengan cepat hancur berantakan di bawah dampak itu. Banyak orang tidak bisa membantu sedikit melebarkan mata mereka. Mundur, sok muncul di mata keempat kepala Gunung Mang saat mereka segera meraung. 4 benda surgawi yang berdaulat dengan cepat mundur saat mereka melayang melintasi 1000 kaki dalam sekejap dengan satu langkah kaki mereka. Mu Chen melihat keempat orang yang mundur saat noda senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Jika kekuatan seni 9 naga dan gajah hanya sebanyak ini, itu tidak akan dievaluasi sebagai seni surgawi peringkat semu sempurna. Mu Chen menjentikkan jarinya, api ungu yang melampiaskan dan kilat hitam tiba-tiba menyatu menjadi 2 sinar cahaya yang terjalin. Dengan gemerisik, mereka telah menghilang dari wilayah ini dan, pada saat berikutnya, mereka muncul di hadapan ahli sovereign yang paling kurus. Ekspresi yang terakhir secara drastis langsung berubah saat ia memahami motif Mu Chen. Menyakiti 10 jari tidak sebanding dengan mematahkan 1 jari. Meskipun kekuatan seni 9 naga dan gajah ini tidak biasa, budidaya Mu Chen masih terlalu dangkal. Tidak mungkin baginya untuk langsung membunuh 4 penguasa, tapi jika hanya ditujukan pada salah satu dari mereka, itu sudah lebih dari cukup. Seni pohon mati. Pakar Sovereign paling kurus meraung saat rune kering muncul di Sovereign Celestial Body. Melihat dari jauh, itu seperti pohon layu yang berdiri di wilayah ini. Mu Chen tidak sedikit pun terganggu karena cahaya api ungu dan kilat hitam langsung terbentuk menjadi naga ungu dan gajah petir. Dengan sikap pemusnahan, mereka membanting keras terhadap badan surgawi berdaulat yang besar. Instan dampak mirip dengan letusan gunung berapi. Gelombang kejut yang mengerikan mendatangkan begitu banyak malapetaka sehingga benda langit pohon mati hancur dengan ledakan ketika sosok yang tampak menyedihkan melesat darinya. Dengan keras memuntahkan darah segar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar dan dalam. Bahkan auranya memudar, dia jelas terluka parah dan hampir mati. Mendesis. Asupan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam sekejap, seorang ahli sovereign yang telah mengeksekusi Sovereign Celestial Body-nya telah dikalahkan oleh Mu Chen. Guda, wajah 3 ahli sovereign yang tersisa telah berubah secara drastis saat niat membunuh yang padat melonjak di mata mereka tak lama kemudian. Melihat Mu Chen, tatapan mereka sepertinya ingin melahapnya. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. 3 orang galak menyalak sebagai Sovereign Celestial Bodies besar menembak ke arah Mu Chen sekali lagi. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi bergetar di bawah tinju mereka. Bangkit, melihat 3 orang menyerang lagi. Tatapan Mu Chen tetap dingin saat ia mengangkat kedua tangannya di udara. Hutan di bawah runtuh dan arai spiritual yang terbentuk dengan 3 teratai hitam muncul. Menyembeli arai spiritual Lotus Iblis, Mu Chen mengubah segelnya dengan kedua tangannya, menyebabkan 3 teratai hitam membubung dengan ganas saat mereka bergabung, dari kepala ke ekor, dan menghantam benda surgawi yang berdaulat. Cahaya hitam yang seperti tinta mulai merusak benda surgawi yang berdaulat. Dalam sekejap, badan surgawi yang berdaulat yang tampak seperti pohon mati langsung berubah menjadi hitam, seperti batu yang dingin, saat berderit dan meledak. Setelah badan surgawi sovereign-nya dihancurkan, salah satu ahli sovereign tertembak dalam keadaan menyedihkan saat dia dengan keras memuntahkan darah segar. Dia langsung terluka parah. 2 benda langit berdaulat yang menyerbu tiba-tiba berhenti saat rasa takut akhirnya muncul di mata mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mereka menderita kerugian besar hanya dalam beberapa menit. Jelas, mereka bukan satu-satunya yang tidak bisa mengerti, bahkan mereka yang menonton pertempuran tercengang dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan Mu Chen ini sebanding dengan 4 kepala Gunung Mang, paling banyak, jadi mengapa kekuatan bertarung yang dia ekspos begitu menakutkan. Hanya dalam 2 pertukaran, dia langsung membunuh 2 orang. Di langit, 2 penguasa yang tersisa tidak lagi berani maju, karena mereka tidak tahu berapa banyak arti yang disembunyikan pemuda sebelum mereka. Jika mirip dengan sebelumnya, maka 2 yang sebelum mereka adalah contoh. Mundur. Tatapan keduanya berkedip saat mereka segera menyalak. Metode yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk membunuh 2 penguasa secara instan meninggalkan kejutan besar di dalamnya. Kedua benda surgawi yang berdaulat dengan cepat mundur tanpa niat bertarung lagi. Aku khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Mu Chen dengan dingin tersenyum ketika dia melihat kedua orang itu pergi. Karena dia sudah melakukannya,
dia pasti tidak akan bersikap lunak. Ini bukan lagi Akademi Spiritual Surga Utara, terlalu lunak dan bimbang adalah bodoh. Dengan demikian, kedua tangannya membentuk segel lagi, dan pilar cahaya terbang keluar dari kepalanya. Pagoda 9 lapis bersiul saat melebar di sepanjang angin dan menekan, menindas tubuh surgawi spiritual ketiga di dalamnya. Naga emas bersiul di tubuh pagoda 9 lapis dengan nyala api keemasan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, badan surgawi ketiga terbakar habis-habisan saat sosok hitam hangus jatuh dengan lemah dari langit dengan vitalitas yang berkurang. Penguasa lain dikalahkan, kepala terakhir Gunung Mang ketakutan karena dia melarikan diri untuk hidupnya. Melihat dari jauh, itu adalah raksasa babak belur dan kelelahan yang keluar dari puncak Gold Pond tanpa persinggahan sedikit pun. Melihat sosok itu, Mu Chen tidak mengejar dan merasa lega dalam hati. Agak sulit untuk mengeksekusi 3 kartu truf terkuatnya, bahkan untuknya, mayoritas energi spiritualnya di Laut Berdaulat telah habis. Tapi dia masih agak puas dengan fakta bahwa dia bisa menangani 3 ahli penguasa kelas 1 dengan kecepatan seperti itu. Sosoknya jatuh dari langit saat dia menyapu pupil hitamnya. Dalam sekejap, sosok humanoid buru-buru mundur tanpa berani menunjukkan permusuhan sedikit pun. Mu Chen tidak memperhatikan mereka saat dia berbalik dan terbang menuju puncak Gold Pond. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan secara efisien bertindak terhadapnya lagi. Di bawah puncak Gold Pond, banyak orang melihat sosok di layar cahaya energi spiritual. Keributan awal menjadi sunyi pada saat ini. Semua orang memiliki keterkejutan yang terungkap di wajah mereka. Baru sekarang mereka mengerti berapa banyak kartu mengerikan yang dimiliki oleh Domain Lord of the Nine Nether Palace yang baru ini. 1 lawan 4 dan membunuh 3, pencapaian seperti itu memang menakutkan. Di atas cakrawala, ketiga kaisar diam-diam melihat ke layar cahaya energi spiritual dengan noda keheranan saat mereka menatap sosok pemuda itu. Bahkan kaisar tidur yang dalam dan tak terduga telah membuka matanya. Pemuda ini benar-benar tidak sederhana. Terima kasih telah menyaksikan.